mulai pelajaran hari ini sesuai dengan sebagian kemarin. Sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin Pak tanyakan dulu. Untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Ada ya? Ada. Anak tadi tidak masuk dari sini WA karena sakit. Jadi kalian menunggu bolos. Nah, jadi ada beberapa yang tidak masuk. Untuk anak-anak hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Pak ingin salah satu dari kalian untuk maju untuk memimpin doa. Siapa yang tadi dananya paling maju? Cis, maju. Cis paling pagi. Sudah jam berapa, Cis? Jam berapa? 6:30. Itu 6:30 awal. Kalau itu yang lain, kalau ingin memimpin doa, berarti hari ini, besok harus berangkat lebih pagi. 4:30 berangkat ke sekolah. Nah, jadi jam yang wajar saja. Nah, Cis memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena di sini kita semua adalah beragama Islam, mari kita berdoa secara penuh tanggung jawab, berdoa dengan khusyuk. Mungkin Cis. Teman-teman kita berdoa sesuai doa mulai. Nah, bisa duduk kembali. Berikan teman-teman untuk asing dari sini. Pada pelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila. Panca itu berapa? 5. Sila berarti sila. Jadi dalam Pancasila ada 5 sila yang dilambangkan dengan lambangnya yang berbeda. Untuk sila yang pertama bunyinya bagaimana? Tuhannya yang Maha Esa. Logonya Bintang. Sila yang kedua? Manusia ada adil dan beradab. Logonya Pantai. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Dilambangkan Pohon beringin. Terus sila keempat? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Lambangnya Benteng. Benteng. Salah. Sila yang terakhir yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dilambangkan dengan Bebas. Jadi ini mengapa kita perlu belajar tentang pengamalan Pancasila, karena kita hidup sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Jadi kalian tahu fungsi dan tugas sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di masyarakat. Sebagai makhluk individu, kalian berarti harus bekerja, belajar, berpintar besok. Di masa depan kalian akan menjadi orang yang sukses. Itu untuk makhluk individu. Sedangkan sebagai makhluk sosial, kalian hidup bermasyarakat tidak bisa hidup sendiri. Perlu orang lain. Mulai dari lahir, laki-laki, enak lahir iso makan, belajar. Aplah orang iso mengkurep kadang mengkurep ora iso balik butuh orang lain. Sampai hidup sampai mati pun juga butuh orang lain. Sebelum mati hidup mati dhewe ning kuburan omahe dhewe. Ada tuh ya, semua pasti membutuhkan orang lain. Untuk itu kita pelajari penerapan sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari, terutama 1 di keluarga, 2 di sekolah, yang 3 adalah hidup di masa ini. Lambang-lambangnya tadi sudah. Sekarang kita lihat sebuah videonya.
ambil speaker dulu ya. Sama. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita semua tentunya sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, karena kita membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu. Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila yang pertama. Ada bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalian diberikan apa? Kesehatan, diberikan panjang umur, bisa makan, kenyang, bisa 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 tidur. Nikmat-nikmat yang terkadang kita itu lupa untuk bersyukur, itu perlu kita syukuri. Ojo kancane tiba syukur, bukan seperti itu. Ini adalah pengamalan sila yang pertama. Ada lagi contohnya. Yang kedua adalah tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Misalkan ada tetangga nih pindah dari luar kota datang beragama lain, kosong, kamu harus ikut agama saya, agamamu. Dirunyakan agamamu nyembah apa, nyembah patung, disembah, ya boleh, itu tidak boleh. Yang ketiga contohnya adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Ya. Karena kalian ini mayoritas, sebagian besar atau seluruhnya ini beragama Islam, berarti ibadahnya yang wajib kudu dilaksanakan. Ibadahmu yang wajib. Jadi berapa? 5 waktu. Oga nek salate iki ngono nek maghrib tok. Tetapi budal memang subuh kawanan. Duhur habis makan pulang sekolah makan warung toko. Ngasar kebablasan tangi-tangi wis maghrib. Apalagi nek Jumat. Nah, ini yang repot. Meskipun itu bukan wajib tapi kan sunah banget, jadi koncone lah lanang sing biasane boleh budal Jumatan diampiri, dipanani namanya dino Jumatan, mana enek pae ya dikandani pae. Dino pundi tajak Jumatan, nanti dino turu gogan. Jadi temannya lewatan diparani, diajak untuk sholat. Apa itu penerapan sila yang pertama. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Okat pulang sekolah sholat suruh klambi pas. Ucapno buka maka
Setelah ini jangan diulang. Doa dulu. Kenapa? Ben makanan yang dimakan itu menjadi daging. Belajar yang ono sapa sing mimpin doa. Asis maju mimpin doa. Kenapa? Ya biar belajarin lancar. Sing maune uteke nempel dadi encer. Ya sing maune angel dadi gampang tuh manfaat kita berdoa. Ya gitu, doa kaya doa sing tenanan. Ora doa pilih-pilih nganggo kancane jejeg-jejegan. Doa nganggo itu ada berdoa harus diperhatikan. Yang selanjutnya adalah menghormati agama orang lain, sama hampir sama dengan yang kedua tadi, tidak memaksakan. Jadi setiap manusia itu punya kepercayaan sendiri. Kamu percaya agamamu yang benar adalah Islam, ya sudah itu kamu percaya, tidak perlu merendahkan agama orang lain. Karena kalau kita merendahkan agama orang lain pasti memberikan efek buruk. Contohnya apa? Merendahkan agama orang lain. Jadi apa? Pertengkaran, udur-uduran, tidak rukun, dapat dosa, ngendot tanggane dosa. Nah, itu timbul perpecahan. Ketika kita membutuhkan orang lain, kalau kita tidak hidup rukun, ya orang lain tentu tidak akan mau membantu. Ya benar. Pakai karo konconi. Hari ini tidak bawa pensil, makanya sering gendut, lagi, aku selain mau orang untuk pokari ya bukan. Tapi kalau kamu hidup rukun kan enak. Udah setelah kenapa nyekel kamu kali sarapan boleh masak mana? Tahu kok jajan itu kalau hidup rukun dengan teman. Tapi sesuk yuk gantian ojo njaluk tok. Gantian aku besok ini aku mau terakhir, sekarang gantian kalian yang traktir. Jadi harus apa? Saling mau tolong menolong. Ini adalah sila yang pertama. Ada yang tanyakan? Ya. Kita lanjutkan sila yang kedua. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Ini silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar lantai. Untuk sila yang Sila kedua, kedua kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. saling menghargai, tolong menonton, cintai, bujuk, Berikut beberapa contoh pengambilan sila kedua Kan harus dijelaskan, mencintai dengan itu berbicara, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan pada orang tua. ini. Nah, belum kita lanjutkan ini untuk sila yang ke 1, 2, 3, 4. Kira-kira dari contoh nih mas pengamalan sila ini sing paling jarang dilakoni yang nomor berapa? Membantu korban bencana alam. Membantu korban Bencana alam. Membantu teman yang kesulitan. itu sering dilakoni tau nggak teman-teman? Dapat yang baik. Besok berupa teman kesulitan kan tidak harus bantu bersama bersama. Dari 5 ini biasanya menurut saya yang jarang dilakukan itu nomor 3, membantu adik. Saya belum sekolah. Ini belum sekolah. Yuk belajar kan, misalkan contohnya, Mbak, ini beliau, mana bisa jadi sana gitu. Dia mana? Dia punya adik. Nah, sudah desa siapa? Saya punya adik. Kapan? Kasih dong. Belum sekolah. Belum sekolah sampai sekolah lagi. Belum. Sudah sekolah. Sudah Pak. Sudah. Terakhir kapan bantu adik belajar? Tidak pernah sekolah. Pernah Pak. Kalau tidak pernah, adiknya takut itu sering. Enggak bisa. Harus sebagai kakak harus membantu adiknya belajar. Sudah. Kenapa diberi anak harus seperti itu? Tambah. Salahnya nih si adik. Apa mana adik banyak berkat. Sampai teko baru buat untuk guna. Nah, waktu pauangan di sisi, karena sisanya roti tiket nom lagi, tiket nom masih.
Akhirnya jaluk warna, kira-kira mau warna itu warna. Ya, Pak. Ya, Pak. Podo dengan pangan dulu. Tapi ini harus dirubah. Ini contoh pengalaman saya. Membantu korban bencana alam. Korban bencana alam ini maksudnya adalah orang-orang yang kesusahan. Ya, harus budal kayak gini Turki, enak gempa, berangkat beda. Misalkan ada kesusahan, kasihan. Ada temannya yang sakit dijenguk itu kan membantu korban menopio contoh yang lain. Kan karena masih kecil ya membantu orang lain itu sebatas kemampuan. Berbuat tidak berbuat kasar. Nah, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Berbuat kasar itu langsung dianung, dicepat, dipukul. Tapi sindo, diejek, dibully itu termasuk perbuatan kasar secara verbal. Sing loro ora awake tapi sing loro atine. Loro ati luwih suwe mari. Makane iki salah. Biasane sing seneng nyelaku cenah wedok. Wedok. Yang sering berbuat kasar secara verbal itu anak perempuan, tapi yang sering berbuat kasar secara fisik itu anak laki. Jadi podo baik. Nah, ini untuk sila yang kedua. Ada yang tanyakan? Ya. Selanjutnya. Contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sila ketiga kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga mengikuti upacara bendera tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, bermain dengan teman dengan ibu, melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Nah, ini adalah contoh pengamalan Pancasila yang ketiga. Ada mengikuti upacara bendera dengan tertib. Jadi pas upacara langsung sikapnya terutama pada sikap sempurna, bukan mensikir, berarti sapi kancane, topi, klambi, user, gue, ya pokoknya. Ya. Caranya sampai itu. Aku podo baik. Dimulai upacara besok dengan sikap sempurna, upacara dengan tertib. Yang kedua adalah mencintai dan bangga menggunakan produk barang buatan Indonesia ini. Biasanya sedang produk buatan luar negeri. Padahal dari ini yang Indonesia. Padahal itu seperti made in Jepang. Bisa punya mobil pensilmu made in mana? Made in Gak ada. Makin di ada makin mana? Oh, makin Jepang. Jadi kalau ini Indonesia. Makin Cina biasanya. Jadi mulai sekarang beli produk itu makin USA. Klub gawean dari Amerika. Padahal segawe tombol di mana? Yang selanjutnya adalah bermain dengan rukun. Terutama saat berpulang di sport kalah yang ngaku orang berbalan kalah bebas saya salah tapi itu player kalah rambutnya berarti bermain tidak rambut jambak senjambak guys. Jambak-jambak aja cakar-cakar masih pola. Lanjutnya adalah melestarikan budaya
Hari Kartini nganggo batik. Misalkan pakai busana muslim, misalkan pakai waktu karnaval nganggo pakaian sing lanang nganggo pakaian pramuka aku sendiri iki. Aja lihat itu kayak wong itu bukan, tapi itu adalah contoh melestarikan budaya pakaian adat. Harus dilihat sisi positifnya. Dan selanjutnya berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Contohnya anak-anak pindahan. Mau banteran kok, bos bocah itu rambutnya keriting aku ketularan gitu. Masa gue enek, boleh aku koncone kok sampai ketularan keriting, ketularan ireng. Mau bocah lawamu. Nah, itu apa? Kita membeda-beda. Ini adalah sila yang ketiga. Masih ada 2 sila lagi. Kita lanjutkan. Sila ketiga. Hasil ini sampai sila yang kelima. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Bukan. Ini sila keempat itu kaitannya dengan itu. Sila keempat. Contohnya ini ada menyampaikan pendapat, verifikasi nanti pendapat. Diskusi atau kerja kelompok. Ini Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa contoh pengawalan sila keempat. terakhir sila yang kelima. Selanjutnya sila kelima. Ini silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan keadilan kapas. Pada sila kelima kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan. Contohnya di situ ada tidak berbuat curang, tidak curang, menghargai hasil karya orang lain, kemana berapa dihargai curang, wah tidak itu mengurus tidak boleh. Suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. jadi sila keempat dan kelima. Sila keempat tadi tentang musyawarah di rumah, misalkan bapak ajak anak adik, anak ibu ada kamu sebagai kakaknya. Kalau kamu tidak adik, ya kamu dengan ibunya. Bapak datang, besok ayo integrasi. Nanti gimana? Adik, renang. Ibu, nak pasar aja belanja. Baik, mau renang jalur nanti lah. Jadi lah, nek tiga-tiganya itu kan juga bapaknya gak sanggup. Nek tiga-tiganya berenang, terus kalau nengini kopan, terus nengini pasar, lah yo duit tak akeh wis ayo rekreasi nengini kebun jambu sejak. Itu kan ya butuh apa? Rembulan. Nah, nek gak gelem menerima, akhirnya mau aku nggak mau. Jalur adik renang, adik mau galau. Ibu jalurnya pasar, ibu gak belum bedal. Terus akhirnya kamu kakak jalurnya kuan gak belum, akhirnya masuk bapak ide ibu dan kebun jambu dengan kan tidak dari semuanya harus itu contoh rembukan di keluarga. Itu sila yang kelima, pengamalannya di situ adalah tidak berbuat curang. Sama ulangan remesan curang, blok buku, lirik jawabannya kancane salah, tak bener yo, buku bener. Nah itu bukan pengamalan sila yang kelima. Contoh misalkan kelas, nah di desa misalnya
Perjabati bersih dalanan nih. Nah, itu contoh pengapalan sila yang ke. Jadi sila pertama 2, 3, 4, 5 ada yang pertama. Ya, sekarang Pak Anang ingin nanti maju salah satu. Pertanyaannya adalah tulis ya nanti. Untuk sila yang pertama lambangnya apa? Oh, sila yang pertama. Sila yang kedua lambangnya. Nah, tuh. Sila yang ketiga. Apa ketiga? Siapa yang mau sila yang ketiga? Bawahnya, boleh. 3, 4. Siapa 4? 5. Di sini ada lagi pertanyaan. Masih ada pertanyaan. Sila yang keempat, kelima. Sudah bisa. Dari jawaban teman-teman ini, adakah yang belum tepat? Sudah? Sudah tepat semua? Iya. Nah, jadi ini adalah lambang sila pada Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak sing kuali. Jangan sampai ada yang terbalik. Jadi hari ini anak-anak semua sudah belajar tentang bagaimana pengamalan sila Pancasila, mulai dari sila yang pertama lambangnya apa, contoh pengamalannya apa, sila yang kedua lambangnya pengamalan sampai sila yang terakhir yaitu pengamalannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini yang kita pelajari itu diharapkan setelah mempelajari ini anak-anak semua bisa mengamalkan sila Pancasila, baik sila yang pertama, kedua, 3, 4, kelima dengan baik. Jadi pengamalannya itu bisa di sekolah, di rumah, di masa. Ada yang ditanyakan? Sekarang bisa dibuka LKS-nya yang kemarin tugasnya sudah diberikan untuk dilanjutkan dikerjakan. Ya kan ya? Tentang pengamalan sila pada Pancasila. Oke, dilihat. Inilah anak-anak, hari ini kita sedang mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, saya minta salah satu anak nanti maju lagi. Tadi kan sudah ada contoh pengamalan sila yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah. Sudah apa? Berdoa semuanya sebelum belajar dan sesudah belajar. Hari ini yang berangkatnya paling siang semua. Jum. Berangkat jam berapa tadi? Jam 7 kurang. Nah, tadi yang berangkat tadi memimpin doa, sekarang yang paling berangkatnya paling siang juga memimpin doa. Silakan dipimpin doanya. Krishna. Tadi seperti asis mantap. Mari Doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa turunan. Terima kasih. Nah,